بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-aba wal ummahat, para orang tua, pada pertemuan di siang hari ini insyaallah ta'ala kita masuk pada hak ke-13 dari hak-hak anak kita terhadap kita sebagai orang tua. Poin ke-13 ini adalah poin terakhir dari hak-hak anak yang disebutkan dalam buku yang kita kaji ini. As-salis asyarah syaglu awqati faraghihim bin nafi'il mufid. Hak ke-13 dari hak-hak anak yang wajib kita tunaikan sebagai orang tua, syaglu awqati faraghihim, menyibukkan waktu luang mereka dengan perkara-perkara yang berfaedah lagi bermanfaat. Maksudnya termasuk kewajiban orang tua, termasuk hak anak kita, yaitu orang tua menyibukkan anak-anak mereka tatkala mereka memiliki waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu luang itu misalkan ketika mereka tidak sekolah, ketika mereka liburan, orang tua harus bisa memanfaatkan waktu-waktu luang ini tadi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berfaedah. Misalkan diajak belajar ngaji, atau diajak membuat perkara-perkara yang bisa menambah kreativitas anak, atau boleh juga diajak bersilaturahim, kunjung ke orang tua, ke kerabat, atau yang semisalnya. Di sini disebutkan la takhfa ala kulli mudrikin labib, tidak tersamarkan lagi bagi setiap orang yang mengerti lagi cerdas, ahamyatul waqti fi hayatil mar'i, akan pentingnya waktu pada kehidupan seseorang. Itu waktu sangatlah penting. Hari demi hari waktu tersebut akan berjalan dan tidak mungkin bisa kembali lagi. Fa idha'atul waqti asyaddu minal maut, li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah, wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Qalahul Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fil fawaid. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau rahimahullah,
idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dibandingkan kematian. Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Dikarenakan menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu begitu saja tanpa manfaat akan memutus kita dari Allah dan negeri akhirat. Wal maut, sedangkan kematian yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian cuma sekedar memutus kita dari dunia dan ahli dunia. Itu bedanya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu tanpa faedah, ini lebih mengerikan, lebih berbahaya dibandingkan kematian. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, konsekuensinya kita akan terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terputus hubungan dengan negeri akhirat. Putus hubungan dari agama kita. Namun kalau kematian, paling memutus kita antara negeri dunia dan keluarga-keluarga kita yang ada di dunia ini tadi. Yang demikianlah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lidzalik fa innal awqat illam tushghal bin nafi' al mufid syughilat bidh-dhar at-talih wal iyad billah. Oleh sebab itulah sesungguhnya waktu apabila tidak disibukkan dengan hal-hal yang berfaedah lagi bermanfaat, maka waktu tersebut akan tersibukkan dengan hal-hal yang berbahaya lagi buruk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menggunakan waktu tadi pada perkara yang bermanfaat, maka waktu luang tadi akan terisi dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Wal muta'ammilu fi siyaris salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Orang yang mencermati, mengamati bagaimana perjalanan hidup para ulama di zaman dahulu, para salaf, yajiduhum la yudayyi'una sa'atihim aw ayyamahum fima huwa dharun aw salihun. Orang tersebut pasti akan mendapati mereka para salaf tidak menyia-nyiakan waktu serta hari-hari mereka pada perkara yang bermadarat atau perkara yang buruk. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yang mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, terlalaikan, tersia-siakan. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Orang kalau sehat kadang lupa dengan ibadah, lupa dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ketika waktu luang, dia gunakan waktu luang tadi bukan untuk perkara yang bermanfaat dalam urusan agama atau bermanfaat dalam urusan dunia. Hilang begitu saja. Contoh misalkan, sebagian orang ketika ada waktu luang dia habiskan untuk main game. Main game ini ya Nur, ada manfaat enggak kira-kira? Ya. Kesenangan, enggak ada manfaat kan? Berbeda dengan olahraga. 1 jam dia olahraga, itu badan sehat, membakar lemak. Kalau main game 1 jam, HP panas. Itu tadi. Mata sakit. Ini tidak ada faedah. Justru orang yang cerdas dan bijak menggunakan handphone 1 jam itu untuk dagang. Sebagian orang yang dia pintar menggunakan media 1 jam itu digunakan untuk jualan online. Ada yang sambil live. Namun orang yang bodoh menggunakan waktu 1 jam untuk hal yang tidak ada faedah. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, adraktu aqwaman kullu ahadihim ashahhu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Kata Al-Hasan Al-Basri, aku menjumpai suatu kaum, masing-masing mereka dari kaum tersebut adalah orang yang paling pelit, paling kikir terhadap umurnya, terhadap waktunya,
dibandingkan terhadap dirham, terhadap duit berupa perak pada masa itu. Maknanya Al-Hasan Al-Basri di zaman itu menjumpai orang-orang yang ada di zaman beliau sangat pelit terhadap waktu, perhitungan bahasa kitanya, dibandingkan perhitungan terhadap duit. Mereka lebih menjaga waktu dibandingkan menjaga duit, menjaga emas, perak, dan dirham. Berbeda di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang rela habis duit untuk membeli waktunya tadi pada perkara-perkara yang tidak ada faedah. Ada waktu libur, ya, bukan untuk istirahat, untuk ngumpul keluarga, malah dia karaokean, ya, nongkrong di kafe, karaokean, nyanyi, ya, dari ba'dal maghrib, udah tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, pulang jam 12 malam, mabuk pula. Yang melakukan bukan orang kafir, bukan beragama Yahud, agama Nasrani, tapi Muslim. Wa qala al-'allama Muhammad ibnu Abdul Baqi As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Berkata Muhammad ibnu Abdul Baqi As-Sulami rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma a'lamu anni dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin. Kata Muhammad ibnu Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui pada diriku ini bahwasannya aku pernah menyia-nyiakan sesaat saja dari umurku ini pada perkara lahwin au la'ibin, pada perkara-perkara yang sia-sia atau suatu permainan. Sampai-sampai seperti itu beliau. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui seumur hidupku aku pernah menggunakan waktuku walaupun sekejap untuk perkara-perkara yang sia-sia atau cuma sekedar permainan-permainan. Menunjukkan apa? Waktu beliau, umur beliau, beliau gunakan untuk perkara-perkara yang betul-betul bermanfaat, imma manfaat duniawiyah wa imma manfaat ukhrawiyah. Kadang manfaat dunia kembalinya kepada diri kita, manfaat ukhra nanti kembali ketika di akhirat. Waja'a fi tarjamati Abdul Wahhab Ibni Abdul Wahhab Ibni al-Amin fi ma'rifatil qurra al-kibar lidz-Zahabi. Disebutkan oleh al-Imam Az-Zahabi pada biografi Abdul Wahhab Ibnu Abdul Wahhab al-Amin dalam kitab Al-Qurra al-Kibar. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab al-Amin ini tadi. Kata al-Imam Az-Zahabi, anna awqatahu kanat kulluha mahfuzatan, bahwasanya seluruh waktunya Abdul Wahhab ini tadi mahfuzah, terjaga. Fala tamdi alaihi sa'atun illa fi qira'atin aw dzikrin aw tahajjudin aw tasmi'in. Tidaklah berlalu satu waktu pada dirinya melainkan dia berada pada kondisi kesibukan qiraah, baca Al-Quran, au zikrin atau dia berzikir, au tahajud atau dia sholat tahajud, au tasmi' atau memperdengarkan, minta sima'i bacaan Al-Quran kepada orang lain. Ini yang dilakukan oleh Abdul Wahhab Ibnu Abdul Wahhab Al-Amin. Lihat bagaimana mereka para ulama di zaman dahulu betul-betul memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah, ini yang penting bagi orang tua, agar mereka mengajak anak-anaknya memperhatikan waktu anaknya. Jangan sampai berlalu begitu saja waktu yang ada pada sang anak tersebut tersia-siakan, lewat begitu saja. Ini misalkan menjelang waktu liburan akhir tahun, Desember seperti ini, sebagian orang tua anaknya ketika libur 1 pekan atau 2 pekan betul-betul kosong, plong. Anaknya bebas, tidak juga diajak untuk liburan, mungkin pulang kampung, silaturahim, ziarah. Tidak pula diajak mungkin belajar ngaji, memanfaatkan waktu selama 1 pekan, atau menghafal Al-Quran, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang positif, bantu orang tua dan yang lainnya. Enggak, tapi dibiarkan anak suruh duduk depan PS atau ke warnet, situ nak mainan ini bapak punya duit, kamu tiap hari main di warnet,
Bukan seperti itu cara mendidik anak. Tapi hendaknya orang tua berupaya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya anaknya tadi bisa menggunakan waktu pada perkara yang bermanfaat. Kemudian kata beliau, wa kana al-Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi al-alim asy-syahir alamatul lughah yaqul, al-Imam al-Khalil al-Farahidi, seorang ahli nahu, ulama yang masyhur, beliau mengatakan, wa asqalus sa'at alayya sa'atun akulu fiha. Lihat, beliau mengatakan, waktu yang paling berat bagiku adalah waktu tatkala aku makan. Padahal makan tersebut kan adalah manfaat untuk badan kita kan. Sampai-sampai beliau mengatakan waktu makan itu adalah waktu yang paling berat. Menunjukkan apa? Kalau urusan makan saja beliau menganggap itu waktu penting, apalagi selain makan. Berarti beliau gunakan waktu tersebut untuk perkara-perkara yang positif. Bahkan sebagian mereka di zaman dahulu mempercepat makan. Ada yang sebagian mereka itu zaman dahulu makan roti, rotinya tadi dicelup ke dalam air, kemudian langsung diminum supaya cepat. Sebab kalau digigit, dikunyah, itu terlalu lama katanya mereka. Ini kehidupan dunia para ulama di zaman dahulu di dalam memanfaatkan waktu. Berbeda dengan kita di zaman sekarang, masih banyak waktu kita yang luang dan tersia-siakan. Nah, bagi orang tua, baik seorang ayah ataupun seorang ibu, harus mengerti bagaimana mengatur waktu sang anak supaya termanfaatkan, termaksimalkan waktu-waktu dia tadi. Kasih waktu yang positif, kasih waktu yang bermanfaat. Ima bermanfaat urusan dunia atau bermanfaat urusan akhiratnya tadi. Jangan dibiarkan dia berlalu begitu saja, waktunya hilang begitu saja. Kalau dia main-main terus, keluar rumah pagi, pulangnya maghrib, keluar pagi, pulangnya maghrib, tidak dipedulikan anaknya. Ngapain anaknya tadi? Kadang main burung, main layangan, main kelereng. Waktu libur 10 hari lewat begitu saja. Kalau orang tua yang bijak, 10 hari ini tadi, nak kamu 10 hari belajar ya, ngaji di sana, di masjid, di rumah tahfidz, di mana. Itu orang tua yang bijak. Tapi orang tua yang kurang bijak, bahkan tidak ngerti dalam mendidik anak, dia akan menyanyiakan begitu saja waktu anaknya tadi. Yang namanya anak tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya tadi mengarahkan kepada perkara yang positif, anak tersebut akan ikut kepada perkara positif. Kalau anaknya membiarkan begitu saja, maka anaknya pun akan tersia-siakan. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, fal maqsidu syaghlu awqatil abna bin nafi' wal mufid alladhi ya'udu alaihim walahum bil khair fil ula wal akhirah. Maka maksud dan tujuannya adalah menyibukkan waktu-waktu anak-anak kita dengan perkara yang bermanfaat lagi berfaedah, yang nanti kembalinya itu kepada mereka sendiri, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, akan kembali pada kebaikan. Kalau kita menyibukkan waktu anak tadi pada perkara-perkara yang bermanfaat lagi berfaedah, maka kembali akan maka puncak akhirnya akan kembali kepada mereka sendiri berupa kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Apa bentuk pemanfaatan waktu yang bermanfaat? Ya. Bagaimana cara memanfaatkan waktu luang, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat? Apa bentuknya? Min ta'limihim al-ilman nafi', berupa mengajari mereka ilmu yang bermanfaat. Nah, waktu luang ajari anak misalkan sholat, ajari wudhu ya, ketika liburnya mereka. Wa ta'limihi ma yanfa'uhum fi umuri dinihim wa ukhrahum, serta mengajari mereka pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka nantinya dalam urusan agama ataupun urusan negeri akhirat. Ini juga ya, alangkah bagusnya orang tua di masa libur, dia yang kerja sibuk ngambil cuti, anaknya juga libur, ngumpul di rumah, orang tuanya mendidik, mengajari anaknya ya, hal-hal yang bermanfaat. Tidak mesti, tidak harus dari pagi sampai sore belajar terus ya. Tapi diarahkan waktu-waktu luang ini tadi.
Kemudian dikata penulis buku ini, fala haraja min ayyufarriqa al-insanu syai'an min awqatihi wa yunazzimaha lahum. Tidak masalah, diperbolehkan bagi seseorang untuk menata waktunya, menyusun waktunya. Fayaj'alu awqatan qul in syi'ta jadwalan fihi tartibat lahum. Boleh bagi dia membuat waktu atau jadwal untuk anak-anak tadi. Barnamij ilmi, ada program ilmiah. Jadi dalam sehari misalkan waktu liburan, dari pagi misalkan setelah sholat subuh sampai jam 6 pagi itu waktu baca Al-Quran, ya, waktu baca Al-Quran, waktu belajar, diperbolehkan. Kemudian dari jam 6 sampai jam 8 itu waktu mungkin sarapan, mandi dan yang lainnya. Nanti jam 8 mungkin diisi dengan waktu belajar perkara-perkara yang misalkan belajar masak-masak, ya, atau dia belajar, anaknya diajak membuat meja, bagaimana caranya, atau hal-hal yang positif. Barnamij tarfihi mubah, diperbolehkan juga bagi orang tua membuat program tarfihi untuk senang-senang, jalan-jalan. Hukumnya mubah, jalan-jalan ke perkara yang mubah. Misalkan anaknya diajak ke gunung, ke puncak, ke pantai. Karena kita di Palembang ini tidak ada pantai, diajak naik ketek, ya enggak? Ya, naik trans apa? LRT, ya. Diajak naik bus, tidak ada lagi bus, masih ada bus. Masih ada bus, ya. Diperbolehkan. Ayo jalan kita tadi. Dibuat waktu. Diperbolehkan. Ya, perkara-perkara yang tarfihi mubah. Jangan perkara-perkara yang haram. Nah, ini liburan nak kita nak. Kita jalan-jalan kemana? Jalan-jalan wisata religi. Kemana? Kuburan 9 wali nak. Nah, ini ngajak ya anak untuk perkara yang haram. Ya. Barnamij thaqafi, juga boleh membuat program thaqafi, kebudayaan. Ya. Boleh, selagi budaya-budaya tersebut hal-hal yang tidak ada pertentangan dengan syariat. Ya. Misalkan bisa olahraga atau hal-hal yang lainnya. Barnamij ghidai, ya, program makan-makan, dibuat jadwal. Nanti jam sekian kita program makan-makan. Ya, bisa makan-makan dalam bentuk masak sendiri, ya, atau mungkin sesekali di luar, ya. Makan bakso di mana? Bengkel bakso. Nah, atau makan-makan di mana? Mungkin makan pizza, ya, atau mungkin di kampung kecil, ya, yang dekat Celentang, ya, atau mungkin ya Sri Melayu atau makan bindang dan yang lainnya. Diperbolehkan perkara yang mubah. Waktu itu zalik dan yang selain itu. Dibandingkan dibuatkan program ini nak, program kamu liburan ini, ya, gimana ini melanjutkan bapak main game ini kalah di level 5. Program kamu liburan kamu lanjutkan bagaimana level 5, level 6, level 7, 8, 9 sampai 10. Ya. Pokoknya anaknya dari pagi sampai sore main game. Berhasil selama sepekan anaknya bisa mencapai level 10. Seperti ini bukan perkara yang bermanfaat, ya, tapi perkara yang tidak bermanfaat, bahkan bisa mengantarkan kepada mafsadat bagi anak tersebut. Baromij yashghal awqatahum fiha, yaitu program-program yang bisa mengisi waktu-waktu mereka, yantafi'una jami'an, sehingga bisa mereka ambil kemanfaatan pada program tersebut. Wa yanfa'u kullun minhum mujtama'ahu, sehingga masing-masing mereka bisa memberikan manfaat di masyarakatnya. Wa yakunu labinatan salihatan fi hadzal mujtama', serta mereka nantinya akan menjadi batu bata, pondasi dasar yang bagus untuk masyarakat. Kalau orang tua mendidik anaknya di masa kecil untuk mengerjakan perkara-perkara yang positif, nanti di masa mendatang dia pun akan bermanfaat.
Kalau anak dibiasakan dari kecil waktu-waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, nanti ketika dewasa luar biasa dia. Bukan orang yang pemalas, orang yang punya etos kerja yang tinggi, profesional kalau kerja. Bukan sebagian orang di zaman sekarang banyaknya pemalas. Kalau zaman dahulu orang-orang kampung umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun berani garap satu bidang tanah. Zaman sekarang umur 17, 18 ya, dia tidak berani garap satu bidang tanah, tapi jebol ruko ya, nyegat motor di jalan, itu keberaniannya. Begal sama maling. Ini tatkala anak-anak yang tidak dibekali waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang positif, sehingga ketika di masa mendatang dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan agama, tidak punya kemampuan dunia. Dunianya lewat, agamanya lewat. Ini namanya khosirat dunia wal akhirah, kerugian di dunia dan di akhirat. Wa hakadha fi tara'iq mutanawwi'ah muta'addida li syughli awqatil aulad bin nafi'. Demikianlah bentuk metode-metode yang beragam untuk menyibukkan waktu anak-anak kita dengan hal yang bermanfaat. Wa idza nadharna ila insirafi ba'di auladina ila afkarin, apabila kita melihat, mencermati akan berpalingnya sebagian anak-anak kita menuju sekian banyak pemikiran-pemikiran nyeleneh, imma afkaru syahwatin wan hilalin au syubhatin wan hirafin, bisa dalam bentuk pemikiran-pemikiran syahwat atau kebebasan-kebebasan anak muda di zaman sekarang, atau syubhat serta penyimpangan. Fanajidu anna min akbaril asbab huwa adam ri'aya al-usariyya minal abawain wal qiyam bi huquqil abna. Tatkala kita menjumpai penyimpangan-penyimpangan pada anak, bergelimang dengan syahwat, maunya kendak dewek, pengen bebas ya, penuh dengan syubhat yang nyeleneh, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Anak-anak muda zaman sekarang ya, sekian banyak akhlak yang buruk, perangai yang buruk. Itu semua, kata beliau, kita akan mendapatinya bahwasanya termasuk sebab yang paling besar adalah ada muri'aya al-usariyah minal abawain. Sebabnya dikarenakan tidak adanya perhatian keluarga dari kedua orang tua serta menunaikan hak-hak anak tersebut. Semua penyimpangan, kerusakan akhlak, kerusakan akidah, perangai. Kalau kita perhatikan anak-anak yang suka maling, suka begal, suka narkoba, tatoan dan yang lainnya, itu semua sebabnya dikarenakan kurang mendapatkan perhatian keluarga dari kedua orang tuanya dan tidak adanya penunaian hak-hak anak tersebut. Wa hadza tafsiru bayyinun. Ini penjelasannya sangat jelas sekali. Idis sabab annahu la yujad syaglun li hadhil awqat bima ya'udu alaihim bin nafa'. Dikarenakan sebabnya adalah bahwasannya tidak didapati kesibukan pada waktu-waktu tersebut yang mengisi kemanfaatan bagi mereka. Au ayyakunal aba ala inhirafin aslan, atau memang bapaknya sendiri yang sudah asalnya memang punya penyimpangan akhlak, penyimpangan muamalah, penyimpangan berpikir. Ya, kadang sebabnya seperti itu. Ya. Sebab kerusakan anak-anak remaja ada dua. Yang pertama, karena orang tua kurang perhatian dalam mendidiknya. Dibiarkan begitu saja, waktunya berlalu begitu saja tanpa dibina, tanpa diarahkan oleh orang tua. Atau yang kedua, memang orang tuanya sendiri, kedua-duanya tidak punya ilmu, tidak punya agama. Orang tuanya memang sudah rusak, sehingga tatkala orang tuanya sudah rusak, anaknya ngikut orang tuanya. Bapaknya suka tatoan, bapaknya pemabok, ibunya suka karaokean. Ya sudah, anaknya jadi seperti itu juga karena orang tuanya memang sudah rusak. Fayan sya'u auladuhum mislahum. Kalau orang tuanya sudah rusak dari awal,
sudah penuh dengan penyimpangan akhlak dan yang lainnya, maka anak tersebut akan tumbuh sama seperti orang tua. Kata seorang penyair Arab, dia mengatakan, wayan sya'una syi'ul fityanu minna ala ma kana awwadahu abuh. Seorang pemuda di kalangan kita itu tumbuh sesuai dengan apa yang dididikkan, dibiasakan oleh orang tuanya. Ala ma kana awwadahu abuh, sesuai dengan apa yang dididikkan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik anaknya rajin ibadah, rajin ke masjid, anaknya juga jadi rajin ke masjid. Kalau orang tua mendidik anaknya dengan tiktokan, dengan goyang tiktok, ya anaknya juga jadi nanti besarnya tiktokers. Tergantung orang tua. Anak itu orang yang polos. Kalau dibilang kanan, kanan. Kalau dibilang kiri, kiri. Tergantung orang tua. Walidah najidu ana ba'du alil ahwa yastaghilluna awqati faragit tullab wasyabab min abna'ina fayajma'unahum wa yanharifunahum anil hadh alqawim. Oleh karena inilah kita mendapati sebagian ahlul ahwa'i wal bid'ah, sebagian orang-orang yang menyimpang, mereka mengambil kesempatan waktu luang anak-anak, waktu luang para pelajar, waktu luang para pemuda dari kalangan anak-anak kita ini tadi, mereka kumpulkan, kemudian mereka arahkan dari prinsip yang lurus. Ini juga lihat para terorisme, ya, dia kumpulkan anak-anak remaja yang nganggur-nganggur tadi, ya, dididik sama mereka. Umaymah sama Umamah, jangan mainin pintu. Anak-anak para pemuda dan remaja di zaman sekarang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pemikiran teroris. Bagaimana caranya? Mereka kumpulkan, mereka bina, mereka didik, kemudian mereka doktrin untuk bom bunuh diri. Mereka doktrin untuk mengkafirkan penguasa. Mereka doktrin untuk mengkafirkan seseorang yang terjatuh pada dosa besar. Kemudian dibumbui, dihiasi dengan dalil-dalil keutamaan jihad, keutamaan memerangi orang-orang kafir. Kemudian mereka hiasi lagi dengan dalil-dalil keutamaan jihad, keutamaan surga, keutamaan mati syahid, sehingga terjadilah apa yang terjadi, pengeboman, ya, pemberontakan dan yang lainnya. Itu semua dikarenakan kurang perhatian orang tua, sehingga orang-orang yang berada di luar sana dari kalangan orang-orang yang menyimpang memanfaatkan kesempatan pada anak-anak muda, pada remaja, untuk menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus. Li'annal walidain la yajidani tariqatan aw la ya'rifani tariqatan li syughli awqati auladihim. Dikarenakan sebabnya kedua orang tua tidak mendapati metode atau tidak mengerti metode untuk menyibukkan waktu anak-anak mereka dengan hal yang positif. Wa idza bihi ba'da hin yajidu anna ibnahu qad asahu wa aqahu min wajhin akhar. Maka tiba-tiba setelah berjalan waktu, berlalu waktu, maka kedua orang tua akan mendapati putranya atau putrinya sungguh telah bermaksiat kepada dia, membangkang terhadap dia, tidak mau nurut, durhaka kepada dia. Fatalabbasa bi bikrin, fatalabbasa bi fikrin munharifin khariji dhalin masalan. Lalu anak tersebut, ya, dipenuhi dengan pemikiran menyimpang, teroris, sesat, ngebom dan yang lainnya. Au ayyin min anwa'il inharafat al-aqdiyah wal manhajiyah, atau berbagai macam jenis penyimpangan, baik penyimpangan akidah atau penyimpangan manhajiyah. Itu semua sebabnya apa? Sebabnya kurang perhatian orang tua terhadap anak tersebut, tidak diarahkan kepada perkara-perkara positif. Maka sebaiknya orang tua dan selayaknya orang tua punya perhatian yang penuh terhadapnya.
Nah, yang demikian ini tadi bukan tugasnya para ustadz, para kiai, bukan, tapi tugas seluruh orang tua terhadap anaknya, agar memperhatikan putra-putri mereka untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka dari perkara duniawiyah atau perkara ukhrawiyah. Kemudian di sini disebutkan au anna syab yanharif kama qulna inhirafan sulukiyan wa yasihul ab wa yandam, atau terkadang seorang pemuda menyimpang dari sisi penyimpangan akhlak, penyimpangan perilaku, sehingga sang bapak berteriak lagi menyesal. Wala tahina mandam wala yanfa hadha siyah wala hadzal awil ba'da fawatil awan. Sehingga penyesalan, ya, teriakan bagi orang tua tersebut, ya, keluhan bagi orang tua tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali setelah hilangnya kesempatan. Ya sudah, kalau anaknya sudah lepas, sudah tidak mau nurut lagi, sudah membangkang, diarahkan juga tidak mau, lepas begitu saja, sudah nyesal. Penyesalan, nangis, ratapan, teriakan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Penyesalan, kata orang, ada di akhir, bukan di awal. Faqad takunul illa fil abawain. Terkadang penyakitnya ada pada kedua orang tua. Bi ayyakunal inhiraf fihi ma aslan. Ya, yaitu bentuknya apa? Memang penyimpangan, ketidakberesan ini memang ada pada orang tua. Jadi kerusakan pada anak kita tadi ada dua sebab. Sebab pertama dikarenakan kita kurang peduli, kurang perhatian, tidak memanfaatkan waktu untuk mendidik dan membina dia. Waktunya dibiarkan begitu saja, semaunya anak kita, terserah. Dia lebih sayang kepada kucing peliharaannya dibandingkan anaknya. Kalau kucingnya dirawat, dimandikan, anaknya mau ngapain, mau anaknya terserah. Siapa teman mainnya, kemana dia nongkrongnya, dibiarkan begitu saja, bebas. Apapun keinginan anak, diberi. Nanti orang tua yang seperti ini akan menyesal di hari kemudian. Terkadang kerusakan anak tersebut sebabnya memang kedua orang tuanya yang tidak beres. Kedua orang tuanya memang buruk. Nah, kadang memang seperti itu, ya. Sehingga kalau memang kedua orang tuanya yang buruk, kata orang Indonesia ini, buah tidak jauh dari pohonnya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, anaknya akan ikut orang tua. Kalau orang tuanya rajin joget, rajin karaokean, anaknya juga ikut orang tuanya rajin joget dan karaokean. Apalagi kalau orang tuanya rajin narkoba sama mabuk-mabukan, anaknya juga ngikut. Dan yang ketiga, kerusakan pada anak-anak kita ini, au annahu la yakunu kadzalik innama huwa ibtilaun walam yastaghilla alwaqta fid du'a bi dhahril ghaib wa sadaqil luju ila Allah jalla wa ala. Terkadang yang ketiga, penyebab kerusakan anak bukan dikarenakan orang tua tidak peduli. Bukan. Orang tua sebenarnya sudah peduli. Ya. Bukan dikarenakan orang tuanya adalah orang yang buruk akhlaknya, bukan. Orang tuanya adalah orang yang baik. Bahkan mungkin orang tuanya seorang tokoh agama, seorang kiai. Namun anaknya tetap buruk. Tidak bisa menjadi contoh yang baik, membangkang kepada orang tuanya. Nah, yang ketiga ini, innama huwa ibtilaun. Ini bisa jadi sebagai bentuk ujian bagi orang tuanya. Nah, introspeksi bagi orang tuanya, muhasabah bagi orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya lam yastaghillah alwaqta fid du'a bi dhahril ghaibi. Jangan-jangan orang tuanya tidak memanfaatkan waktu untuk mendoakan anaknya dan tidak jujur menyerah, bersandar, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga, kalau kita memang orang yang baik, kita sudah berupaya mengarahkan anak kita untuk menjadi baik, memanfaatkan waktu luangnya untuk hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat dunia dan akhirat. Orang tua jangan lupa poin ketiga, manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk mendoakan anaknya. Doakan anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Doakan anak tersebut senantiasa diberikan taufik, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan dia senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Doakan, angkat kedua tangan. Nah, sekarang ini kebanyakan orang tua sudah tidak mendidik anaknya dengan cara yang baik, akhlak orang tuanya memang buruk, tidak bagus agamanya, perangainya buruk, ditambah tidak pernah berdoa. Jangankan doakan anak, dia sendiri tidak pernah doa sama sekali. Ya, anak gimana jadinya? Illa man rahimahullah, kecuali anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak yang tumbuh dalam keadaan baik, bagus, di tengah-tengah keluarga yang rusak, buruk, tidak peduli dengan anaknya, dan juga mendoakan anaknya, ini betul-betul ini sang anak Allah SWT yang menjaga. Tapi jarang yang seperti ini, walaupun ada, sangat jarang. Kemudian qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala syahwatihi wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu fafatahu intifa'uhu bi waladihi wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah wa idza i'tabartal fasada fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabidihi fid dunya wal akhirah. Betapa banyaknya orang tua yang membuat anaknya sengsara, yang telah membuat buah hatinya menderita di dunia dan di akhirat dengan sebab ketidakpedulian orang tuanya, serta dengan sebab dikarenakan orang tuanya telah meninggalkan mendidiknya. Orang tua udah tidak peduli terhadap anaknya, tidak peduli belajarnya, tidak peduli ngajinya dia, tidak peduli akhlaknya dia, tidak kepikir untuk mendidik anak, mengajari anak, apalagi mau masukkan anak ke pondok pesantren atau memasukkan anak kepada tahfidzul Quran, tidak kepikir ke situ sama sekali. Sudah tidak begitu, ditambah lagi wa i'anati ala syahwatihi. Justru dia sebaliknya membantu memfasilitasi anaknya sesuai dengan kemauan syahwat anaknya. Anaknya tidak pernah belajar di TPA, tidak pernah belajar ngaji ya. Anaknya tidak pernah diajak ke masjid, apalagi pengajian-pengajian. Kemauan anaknya setiap malam minggu ingin karaokean, dimodali. Kemauan anaknya ingin jalan-jalan touring ya, dengan kawan-kawannya yang pecandu narkoba dan yang lainnya ini tadi, juga dimodali. Apapun kemauan anaknya, yang penting anaknya bahagia, bergelimang, bergelut dengan kemaksiatan tadi, orang tua siap modali. Nah, pandangan orang tuanya, kata Ibnu Qayyim, orang tua sudah mengira dia telah memuliakan anaknya, namun pada hakikatnya dia telah menghinakan anaknya. Orang tua mengira dia sayang kepada anaknya, namun pada hakikatnya dia telah menzalimi anaknya sendiri. Sehingga apa dampaknya? Kata Imam Ibnu Qayyim, fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Sehingga orang tua terluputkan dari mengambil kemanfaatan pada anaknya. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah. Serta orang tua tersebut telah menyia-nyiakan bagian anaknya di dunia dan di akhirat. Wa idza tabartal fasada fil aulad. Kalau engkau cermati, perhatikan kerusakan pada anak, ra'aitu amatahu min kibalil aba.
engkau akan mendapati kebanyakan kerusakan tersebut adalah berasal dari orang tua. Nah, ini sangat benar yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, kerusakan pada anak sumber utamanya orang tua. Pasti orang tuanya yang tidak beres dalam mendidik, dalam mengarahkan anaknya. Wa qala aidan, juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, wa aktsarul aulad wa innama jaa fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidud din wa sunanahu fa'adha'uhum sigharan falam yamtafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran kama ataba ba'dahum waladahu 'ala al-uquq faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran wa adha'tani walidan fa adha'tuka shaykhan kabiran. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa aktsarul aulad, kebanyakan anak ini, innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Sesungguhnya datang kerusakan anak-anak tadi, kebobrokan anak-anak kita, itu sebabnya orang tua sendiri. Apa bentuknya? Dalam bentuk ketidakadapedulian orang tua, penyanyian orang tua, serta tidak mau ngajari mereka, tidak mau mendidik mereka, tidak mau mengajarkan mereka tentang kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah dalam agama ini tadi. Fa'adha'uhum sigharan, sehingga orang tuanya tadi menyanyiakan anaknya di masa kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, dampaknya sang anak tersebut tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron, serta anak tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada bapak mereka sendiri, karena tidak diajari, tidak dididik dari kecil. Ketika besar, ilmu dunia tidak punya, ilmu agama tidak punya, nganggur dunia akhirat. Jangankan mereka untuk memberikan manfaat kepada orang tua dalam bentuk bakti, baik berupa materi ataupun doa, anak yang soleh, mereka sendiri tidak bisa ngambil manfaat atau memberikan manfaat untuk dirinya pribadi. Sebagian orang tua ada yang mengkritisi anaknya dengan mengatakan, engkau adalah anak yang durhaka, engkau adalah yang begini-begini. Lalu sang anak mengatakan, ya abati, wahai bapakku, innaka aqaqtani saghiran, dulu engkau telah mendurhakaiku ketika aku masih kecil. Maknanya dulu engkau menyanyiakan aku ketika aku masih kecil, engkau tidak peduli terhadap aku ketika aku masih kecil. Engkau tidak menyempatkan waktu untuk mendidik aku, tidak mengajak aku kepada perkara yang baik ketika aku masih kecil. Fa'aqaqtuka kabiran, maka sekarang ketika aku sudah tua, sudah dewasa, engkau sudah tua, wajar kalau aku membangkang kepadamu durhaka karena engkau tidak mengajari aku. Wa adha'tani walidan fa adha'tuka shaykhan kabiran, engkau menyanyiakan aku ketika aku masih kecil, sehingga sekarang itulah dampaknya, aku akan menyanyiakanmu ketika engkau sudah tua renta. Wajar kan? Anak tidak diurus, anak tadi tidurnya di mana tidak jelas, mau pulang-pulang tidak. Ketika orang tua sudah tua renta, ngoceh, dasar anak durhaka, tidak ngurusi bapak, datang baik ke rumah bapak, tidak galak. Oi om, wajar kamu. Itulah anak itu dirawat dari kecil, dipelihara, dijaga, dididik. Ini anak kamu biarkan di masa kecil dia sudah SD sudah bisa nyedoti aibon, SMP ngerokok, SMA narkoba. Ya, wajar. Coba kalau dari kecil tadi diperhatikan kemana dia bermain, arahkan tempat-tempat yang positif, diajak ke masjid, doakan, maka insya Allah anak tersebut akan tumbuh menjadi orang yang diharapkan oleh orang tuanya. Lidah, oleh karena itulah, fal qudwatus sholihah amrun muhimun jiddan li tarbiyatil aulad. Panutan yang baik, panutan yang bagus adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam mendidik anak-anak. Wa huwa amrun yajibu ayyatanabbaha lahul aba. Itu adalah perkara yang wajib bagi orang tua untuk peka, untuk sadar. Fayatamatsalu al-akhlaq al-hasanah was-suluk al-qawim, sehingga orang tua perlu memberikan contoh
berupa akhlak yang bagus serta perilaku yang lurus. Wala yajuzu li insanin ayyamura ibnahu au ibnatahu bi amrin wa huwa mufarrid fihi. Tidak boleh bagi seorang insan, seorang bapak, seorang ibu yang dia memerintahkan anaknya atau putrinya untuk mengerjakan suatu perkara dalam keadaan dianya sendiri menyia-nyiakan perkara tadi. Dia bilang sama anaknya, "Nak, jangan ngerokok, tidak boleh." Bapaknya ngerokok di rumah, ya enggak? Bapaknya bilang, "Nak, sana ke masjid kamu, sholat, sholat masjid." Bapaknya saja tidak sholat, jangankan ke masjid, di rumah pun tidak sholat. Anaknya lihat, bapakku saja tidak sholat, bapak aja berani masuk neraka, ya enggak? Nanti sama bapak masuk neraka, berani dia. Maka orang tua ketika memerintahkan anak, dia juga yang mengerjakan, dia juga yang mencontoh. Begitu juga sang ibu, kalau mau mendidik putri-putrinya menjadi wanita-wanita yang nanti dewasanya taat kepada suami, mendengar terhadap suami, jangan sekali-kali mengangkat suara menentang suami di hadapan putri-putrinya. Kalau berani mengangkat suara menentang suaminya, melawan terhadap suaminya di hadapan putri-putrinya, perbuatan Anda nanti akan dicontoh oleh putri Anda sendiri terhadap suaminya nanti di hari kemudian. Maka ini poin yang sangat penting bagi orang tua agar memperhatikan yang demikian. Kata seorang penyair Arab, dia mengatakan, wa ghairu taqiyyin ya'murun nasu wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bit-tuqa tabibun yudawi wat tabibu alil. Wa ghairu taqiyyin ya'murun nasu bit-tuqa. Orang yang tidak bertakwa, ya'murun nasa bit-tuqa, memerintahkan orang untuk bertakwa. Ini mirip tabibun yudawi wat tabib alil. Mirip seperti dokter yang ngobati pasien namun dokternya sakit. Dokternya batuk, ya enggak? Dokternya banyak sekali penyakit dokternya tadi. TBC iya, ya enggak? Asam urat iya, ginjal juga iya. Dia bilang ke pasiennya, nah, "Pak, Bu, kurangi merokok ya, jangan banyak begadang, jaga kesehatan, ini tadi." Dokternya pun penyakitan, pasien pun tak percaya terhadap apa yang diperintahkan dokter tadi. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, la yumkin, ini tidak mungkin bisa terjadi. Li'annal aulad jubilu ala taqlidi abaihim sya'al ibn am lam yasha'. Dikarenakan anak itu tertanam fitrahnya untuk mencontoh orang tua mereka. Ya. Baik anak tersebut mau ataupun tidak mau, baik dia setuju ataupun tidak setuju, anak tadi tertanam secara fitrah. Walidah najidu annal inhirafat ahyanan katsira takunu bisababil buyut. Oleh karena itulah kita dapati kebanyakan penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan akhlak terkadang sumbernya, sebabnya adalah rumah. Ra'asyab au ra'at al-bint min abiha au min ummiha amron fastaqbalathu au fastaqbalahu. Terkadang anak laki-laki, anak perempuan melihat bapak atau ibunya mengerjakan suatu perkara sehingga diterima, disambut oleh mereka. Anak kecil liatin ibunya di kamar lagi main TikTok, ya, joget TikTok, dilihat sama anaknya, ya sudah anaknya ngikut pula dia, ya enggak? Seorang anak lihat bapaknya lagi ngerokok, bapak ngerokok dia, anaknya juga ngikut ngerokok. Arafa au lam ya'rif, dia tahu ataupun tidak tahu. Lahadha am lam yalhadh, dia memperhatikan ataupun tidak memperhatikan. Summa taba abawaihi alaih, kemudian dia akan mengikuti orang tuanya. Dia tidak peduli anak tadi ini baik, positif, ngerti apa tidak ngerti, yang penting dia ngikut saja. Itu tabiat anak. Walihada al-inaya bidzalika amrun azim. Oleh karena itulah perhatian terhadap hal ini adalah perkara yang sangat besar. Fal qudwatul hasanah matlabun
maka menjadi panutan yang baik adalah perkara yang sangat dituntut. Hasa alaihi dinuna wa ja'ala dzalika sababan lis-sa'adah liman arada an-najah. Menjadi panutan yang baik adalah perkara yang dituntut serta didorong, dianjurkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang demikian itu sebagai sebab untuk mendapatkan kebahagiaan bagi orang yang ingin mendapatkan kesuksesan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan negeri akhir. Faman aradan najali abnaihi wa banatihi falyakun qudwatan salihatan muslihatan qayyiman qawwaman bi amrillahi jalla wa ala. Maka barang siapa yang menginginkan keberhasilan, menginginkan keselamatan bagi putra-putrinya, maka hendaklah dia berupaya menjadi panutan yang bagus, panutan yang bisa membenahi, lurus, bisa memimpin, bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqifan inda hududillahi la yata'addaha, serta dia bisa menjadi panutan yang berhenti pada batasan-batasan syariat, dia tidak melampaui batasan-batasan tersebut. Tilka hududullah fala ta'taduha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah batasan-batasan Allah, janganlah kalian melanggarnya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikian jugalah batasan-batasan Allah, janganlah kalian mendekati batasan-batasan tersebut. Wa yaqulu azza wa jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah." Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wa ala kulli hal, bagaimanapun kondisi dan keadaannya, tarbiyatul abna muhimmatun azimatun wa kabiratun wa jasimah. Mendidik anak adalah perkara terpenting lagi agung serta besar. Walakinnaha yasiratun ala man yassarahallahu subhanahu wa ta'ala lahu. Akan tetapi mendidik anak dengan pendidikan yang baik sangatlah mudah bagi orang yang Allah mudahkan urusannya. Al-abdu awalan wa akhiran wa yasta'inu billah fayad'ul abdu awalan wa akhiran wa yasta'inu billahi ayyahdiyahu sawa'as sabil. Seorang hamba itu hendaknya berdoa kepada Allah, ya, dan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan yang lurus. Wa yarzuqahu dzurriyyah at-thayyibah, serta hendaknya dia memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang baik untuk dirinya. Wa ayyusliha lahu walil jami' al-hal wal ma'al, serta hendaknya dia memohon kepada Allah agar Allah membenahi untuknya dan juga untuk seluruh umat manusia, baik kondisi sekarang ataupun nanti. Wa nas'alullaha jalla wa ala ayurzuqana wa iyyakum adzurriyyatas salihah an-nafi'ah al-muslihah innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dan kalian berupa anak-anak yang saleh, yang bermanfaat, serta bisa memberikan perbaikan untuk orang banyak. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan lagi Maha mulia. Kata Syekh hafizahullah taala, "Hadza ma ragibtu fil isyara ilahi wat tanbi' alaihi waffaqallahu al-jami' lima radihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin." Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 11 Desember, kita telah menyelesaikan kajian kita dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat karya Syekh Dr. Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Maka kita tutup kajian ini sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.